itu sudah ada program Pojok IKM persembahan dari Radio Tuntung Padang FM bersama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Dan spesial untuk hari ini rekan dengar, kita sudah kedatangan narasumber yang bernama Muhammad Nur. Selamat pagi Muhammad Nur. Pagi. Tapi terasa lebih akrab ketika kita memanggil nama panggilan aja ya. Iya. Nama panggung ya. Iya. Jadi rekan dengar, Muhammad Nur ini merupakan owner dari salah satu kedai di Kabupaten Tanah Laut, ada Play Here ya namanya. Yes, benar sekali. Dan lebih terkenal dengan nama Menoy. Bener. Panggil aja Menoy. Menoy, panggilan akrab ya. Dan buat rekan dengar yang ingin tanya-tanya mungkin ya seputar talk show kita pada hari ini, bisa langsung live interaktif di 0811 50 12 304. Dan langsung saja kita ke Menoy. Yes. Owner dari Play Here Coffee, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Mbak Gri, baik. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga ya, luar biasa. Baik, kita membahas sedikit tentang Play Here ya. Yes. Play Here ini sebenarnya salah satu usaha atau memang sebelumnya Menoy sendiri sudah pernah punya usaha lain? Untuk bidang usaha ini mungkin udah pernah dijalanin, tapi tepatnya di Kota Banjarmasin. Oke. Lalu aku kan kembali ke Play Hari gitu kan. Kenapa nggak dibikin aja lagi di kota sendiri kan? Untuk lebih lanjutnya silahkan. Baik, mungkin rekan dengar yang ada di kawasan Kota Play Hari sudah tidak asing dengan nama Play Here. Ada di mana Bapak Play Here, boleh dikasih tahu? Untuk kopi shop kita, kedai itu tepatnya di Jalan Takwa, Pasar Lawas Play Hari. Pasar Lawas Play Hari. Nah, itu ya yang berwarna retro-retro, orange dan abu-abu ya. Bangunannya pun udah tua. Udah tua, tapi makanan dan minumannya enggak, kita update kok. kita update, nggak tua. Baik. Tadi sempat disinggung Play Here ini baru ya di Play Hari. Itu kapan tuh mulainya? Lebih tepatnya kita dengan tim membentuknya 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu dari rekan-rekan yang sama-sama penikmat kopi, penyuka kopi. Kenapa kita nggak bikin sebuah coffee shop untuk menciptakan sebuah rasa, untuk diciptakan untuk masyarakat Tanah Untuk Laut. masyarakat Tanah Laut, luar biasa. Cukup penasaran dengan namanya. Itu Play Here. Kenapa namanya Play Here? Untuk nama lah, mungkin kalau segi bahasa Inggris ya, kesini ya, bener. Iya. Tapi kembalikan lagi, aku orang suka sejarah. Oh, Ya, baik. aku coba searching, aku coba konsultasi dengan para konsultan sejarah di Tanah Laut. Mungkin kalau Mbak Agri searching, ada muncul kalimat Play Here atau Alexander Here lebih tepatnya. Oh, oke. Itu salah satu sejarah terkuat untuk nama asal mula kota Play Hari. Oh, gitu. Ternyata filosofinya cukup panjang ya nama Play Here sendiri. Dikira tuh waktu itu sempat mikir Play Here ini plesetan dari Play Hari. Biasanya kan Play Hari, oh Play Here kali ya. Mungkin yang banyak dikenal orang kan Play Here, Play Day. Iya, betul. Ya kan? Lebih tepatnya ada sedikit untuk plesetin kota Play Hari. Jadi memang ada beberapa meaning tertentu dari Play Here ini sendiri ya, mulai dari sejarahnya, mulai dari plesetan tadi. Wah, cukup menarik rekan dengar. Untuk produk nih, mungkin yang dijual di Play Here ada apa aja nih, Noy? Untuk produk kita selain jualin kopi, tapi juga ada non kopi. Tenang, kalau nongkrong ke Play Here nggak bakal kelaparan karena kita jual nasi juga. Oh gitu. Mungkin salah satu kedai yang lumayan pertama kali ya yang menjual makanan berat kali ya. Iya, mungkin untuk skala kedai kita jual nasi juga, tapi kita beda lagi kan dengan cafe and resto gitu kan. Tapi kita kedai, tapi kita upayakan untuk jual nasi juga. Oke, baik. Jadi ketika tadi sudah sempat disinggung kedai yang juga menyediakan kopi, non coffee, tapi juga menyediakan nasi. Nah, sebenarnya dari Menoy sendiri konsep apa sih yang sebenarnya pengen dibawa di Kota Play Hari? Mungkin kalau di Kota Banjarmasin ada lah, kita sebut beberapa merek kedai yang sudah mengadaptasi hal tersebut. Kalau di Play Here apa konsep yang ingin dibawa? Mungkin masalah mengenai adaptasi, kebiasaan, gaya hidup. Sebelumnya kan aku mainnya di Banjarmasin tuh. Oke, baik. Kan? Lalu kenapa nggak aku coba bikin di Play Hari? Oke. Karena you know lah, anak Play Hari rata-rata kan
kuliahnya di Banjarmasin, Yes. di luar pulau. Rata-rata kalau ngerjain tugas pasti nongkrongnya ke coffee shop. Betul. Budaya itu aku coba bawa ke kota Pleiari. Oh, jadi konsep dari anak ibu kota, cilah, kita bikin di ibu kota kabupaten, ya kan, luar biasa. Untuk sejauh ini Playhere sudah mempekerjakan berapa orang nih, Noy? Untuk pekerja kita ada 6 orang, Kak. Ada 6 orang. Oke, di 6 orang itu tugasnya ada apa aja tuh? Mungkin ada yang bingung, sebenarnya yang barista yang mana sih? Atau semuanya barista mungkin ya? Itu gimana tuh kalau di Playhere? Mungkin kalau yang sering ke Playhere untuk barista nemuinnya pasti di lantai bawah. Oke. Tapi untuk kitchen staff kita taruh di atas. Oh, jadi itu semuanya tugasnya beda-beda gitu ya? Tugasnya beda-beda. Tapi di Playhere ini saya nggak mau beda-bedain mana kitchen, mana bar. Saya usahakan untuk semua bisa bikin kopi, gitu. Baik. Kalau misalnya nih di Playhere itu, kalau misalnya boleh dapat bocoran, itu yang paling best seller tuh menu apa sih antara yang di kitchen dan juga yang di bar? Untuk makanan berat dulu kali ya. Iya boleh, kalau makanan berat. Makanan berat paling rame saat ini. Saat ini ada sambal matah. Sambal matah, oke. Aku juga salah satu pecinta sambal matah. Terus? Untuk kopi kita punya varian black coffee sama kopi susu. Untuk kopi susunya sendiri kita punya signature kopi VH sama brown sugar, lebih tepatnya gula habang. Gula habang ya. Biasanya dikenalnya lah di sini lah. Nah kalau misalnya ini kan udah sebenarnya kan agak tricky karena Playhere ini dimulai di masa pandemi. Dimana pandemi kan mungkin ada keterbatasan dan lain sebagainya. Menurut sendiri nih bisa ada, kayaknya yakin nih udah mulai aja nih. Itu gimana tuh di masa pandemi ini juga? Kita reminder sedikit kalau cerita dulu kan aku ikut orang sebagai barista di coffee shop. Mungkin semua barista cita-citanya ingin punya coffee shop. Berhubung pandemi kemarin kita alami di 2020 awal. Betul. Di sekitar bulan Maret. Di 2020 awal itu aku mulai kuliah online. Terus disuruh balik aja ke Playhere gitu kan, ngumpul keluarga. Terus aku balik, aku berhenti kerja. Kok beberapa bulan nggak ada pengembangan gitu, kenapa? Punya tabungan kan, nggak diputar kembali untuk bikin coffee shop sendiri. Untuk masalah pandemi, mungkin di beberapa bulan kemarin Playhere masih longgar. Sempat PPKM level 2 ya kita ya. Baru-baru terakhir bulan ini aja kan kita mengalami kenaikan level. Dan harapannya semoga ini COVID-19 terus berkurang dan amin ya rabbal alamin. Dekat dengan adanya vaksinasi juga kita ya. Berarti memang ini diawali dengan keresahan dan mimpi seorang barista yang ingin punya kedai kopi gitu ya. Sejauh ini kendalanya nih Noy, punya kedai ini yang sudah berjalan sekitar 6 bulan ya. Itu kendalanya apa tuh menurut Noy pribadi? Mungkin yang dialami seluruh pengusaha khususnya di bidang F&B kan, makanan. Paling yang menjadi kendala itu tuh di turun naiknya pasar. Gimana tuh? Karena kita nggak bisa maksain pasar untuk membeli produk kita melulu kan. Lalu kita coba berinovasi kembali, gimana untuk menarik masa kembali. Makanya kita selalu updating per bulan itu ada varian-varian menu baru. Itu salah satu yang dilakukan Playhere untuk engagement si pelanggan ya. Bener. Wah luar biasa. Cukup penasaran juga, dalam sehari itu bisa menghabiskan berapa banyak cup tuh biasanya tuh? Ini yang nyata apa yang bohongan? Yang nyata dong bro, supaya jadi testi dan inspirasi untuk rekan dengar dimanapun. Mungkin untuk jadi inspirasi untuk Playhere standar aja sih dengan coffee shop lain ya. Habis di angka 80 cup alhamdulillah. Berarti bisa dibilang pasar Playhere juga cukup menjanjikan ya. Cukup menjanjikan dan sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Usaha di luar sana. Karena memang kan sebelumnya si Noy juga udah punya pengalaman di Banjarmasin sendiri yang akhirnya membawa adaptasi Banjarmasin ke Playhere dan dirasa memang worth it gitu ya. Wow.
Ini adalah salah satu pembahasan yang sangat menarik karena kita sounding juga ya rekan dengar bahwa kemarin Disnakrin ya itu juara 2 dalam kategori Kampung Banjar. Bener. Di salah satu event yang ada di Siring ya. Itu ada keterlibatan dari Playhere Coffee dan juga Menoy sendiri ya. Oke, boleh dong diceritakan itu seperti apa sih eventnya? Oke. Kembali lagi selamat atas torehan juara 2 untuk Kabupaten Tanah Laut. Ya, Kabupaten Tanah Laut dalam event wisata budaya Pasar Terapung Kalimantan Selatan. Luar biasa. Dan ini salah satu hal yang membanggakan juga untuk IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut ya, Noy ya. Iya, salah satunya Playhere Coffee ikut andil di acara kemarin. Oke, baik. Itu dalam andil itu cukup penasaran dengan peran IKM. Di Kabupaten Tanah Laut dalam event ini, seperti yang tadi dibilang Playhere juga ikut, itu perannya dalam hal apa tuh, Noy? Oke, kemarin kan kita ada sedikit pembicaraan dengan Disnakrin. Kita diperintahkan untuk mengisi itu acara. Oke, kita ACC, kita bisa karena ikut semangat gitu kan memeriahkan kabupaten sendiri. Betul. Di sebuah event yang mana event ini diikuti oleh kabupaten lainnya. Berarti itu awalnya adalah kontak dari Disnakrin dulu ke para IKM, salah satunya mungkin Playhere Coffee tadi ya. Itu hamin berapa tuh? Cukup penasaran dengan cerita di belakangnya rekan dengar ya. Sorry Pak, bapak-bapak Disnakrin. Kita di calling itu hamin 2 Kak. Oh, hamin 2. Oke. Di mana Hamin 2 itu kita bergegas untuk menyiapkan bahan baku, menyiapkan kembali apa yang harus kita kita pamerkan apa yang harus kita pamerkan itu di acara sehingga produk yang kita pamerkan itu menarik dan bisa diminati oleh kabupaten lainnya. Jadi ini salah satu event tahunan juga ya yang dimiliki oleh Kalimantan Selatan, yaitu Festival Wisata Budaya Pasar Terapung tahun 2021. Tadi perannya adalah untuk mengisi IKM yang ada di stand gitu ya. Nah itu startnya kemarin kalau nggak salah berlangsung 3 hari ya, Noy? Iya, 3 hari. Berarti Playhere stay di sana dari tanggal? Dari hari Jumat. Dari hari Jumat, kemarin. Sabtu dan Minggu. Luar biasa. Untuk masalah stand kita ada tiga orang di sana. Oke, boleh diceritakan bagaimana? Kita ada teman kan, ada NTM Roastery, Mas Krishna, dan juga ada Kopi Tanjak, Mas Abi. Dimana di 3 ini kita berbagi tugas. Untuk masalah biji kopi atau beans itu tuh alhamdulillah kita dapat dan disupport oleh NTM, yang mana NTM itu memetik sendiri dari hasil biji kopi di Tanah Laut. Lebih tepatnya Liberica kan. Liberica. Itu kalau nggak salah varian kita ya. Iya. Pernah tuh Mas Krishna juga kesini tuh. Beberapa waktu lalu dicerita juga. Setelah itu untuk masalah alat kita disupport oleh Kopi Tanjak, dan untuk baristanya sendiri saya sendiri yang live seduh di sana. Jadi Playhere, NTM dan juga Kopi Tanjak berkolaborasi ya. Dan satu lagi, terima kasih banget untuk LFC percetakan, di mana kita disupport cup dan sablonnya. Ini nih yang namanya bersinergi ya, luar biasa. Akhirnya membawalah Kabupaten Tanah Laut juara 2 di event kategori tadi Kampung Banjar. Yes. Selain juara 2, alhamdulillah kita mendapat stand paling ramai dikunjungi. Luar biasa. Oke. Cukup penasaran dari aktivitas yang dilakukan karena Agri kan nggak ikut nih. Mungkin ada beberapa rekan dengar di sini yang terkendala bekerja ataupun ada aktivitas lain yang akhirnya belum sempat mampir tuh Noy waktu itu ke stand kita. Itu di stand kita tuh ada apa aja sih sebenarnya, selain tadi kita ada live seduh ya dan lain sebagainya. Kayaknya lihat di Instastory juga ada bule-bule ya datang ya. Itu gimana tuh Noy ceritanya tuh? Di stand Tanah Laut BTW juga ada kerajinan sasirangan. Kerajinan sasirangan, terus ada ibu-ibu yang juga produk jamu lokal kayak kunyit, beras kencur, dan jahe. Jadi nggak cuma kopi doang sebenarnya. Terus? Jadi waktu kemarin hari Jumat itu kita datang, menarik nih, ada ibu-ibu juga bawa produk kayak jahe kan. Jadi sambil itu hari Jumat kita coba riset dong, kita kolaborasikan dari jahe jadiin kopi. Nah lalu di acara kemarin kita bikin sebuah menu lagi. Sebuah menu itu menu yang sebenarnya diciptakan waktu event. Iya, dadakan. Luar biasa. Jadi itu menu kebetulan jadi bestseller.
Karena mungkin ada jahenya, herbal kan. Herbal, bener. Jadi kita coba mix dengan soda, terus kita kasih simple sirup sama jahe, baru kita shake. Kemudian itu kopi kita namain kemarin sama Pak Adit, kopi Mangapuhuni. Kopi Mangapuhuni ini adalah salah satu menu yang diracik pas event ya. Benar sekali. Wow, kemarin juga sempat lihat kalau nggak salah Bapak Ibnu Sina juga datang ke stand kita dengan sangat antusias ya, No ya. Nah, ngomongin soal antusias dari para pengunjung, tadi kita juga sempat dapat stand paling rame. Itu bagaimana nih ketika Meno itu live di situ, melihat antusiasnya, boleh diceritakan seperti apa? Melihat antusias, satu jujur aku sangat senang. Waduh. Kata orang Banjar tuh himung. Himung, Banjar. Sangat bangga. Himung olahan tanah laut ya loh. Himung banar. Halo untuk Pemda itu kalau dijadikan slogan, himung pakai produk tanah laut. Iya, ya, ada hot kita sudah ya, himung olahan tanah laut. Iya, itu mantap. Bisa dijadikan jargon ya kan. Jargon, benar. Jujur kemarin aku bangga banget karena ikut serta di acara. Next, kalau ada acara, kami siap support. Wow, luar biasa. Tenaga, materi, dan hal lainnya, kami player dan rekan perkopian setanah laut siap support. Tuh, luar biasa Bapak Kepala Dinas Disnakrin mungkin ya, dan beberapa SKPD yang akan nantinya terlibat di dalam event. Sudah ada sounding dari pelaku IKM kita ya untuk bisa support event-event yang luar biasa ini. Nah, tadi sempat disinggung juga tentang kopi yang baru saja diberi nama ketika event, itu namanya Liberica Mangapuhuni. Kenapa sih namanya itu? Kalau secara bahasa Indonesia, Mangapuhuni itu mungkin apa ya? Apa tuh? Sebuah kejadian yang nggak diinginin kan? Nggak sempat nyicipin itu kopi. Kenapa kita ciptain nama Mangapuhuni? Karena itu kopi limited stock. Oh, baik. Karena terbatas. Jujur untuk teman-teman rekan-rekan yang di tanah laut juga sempat nyicipin. Karena gitu. Kita panen biji kopi kemarin cuma dapat setengah kilo dan prosesnya itu berbulan-bulan untuk penjemurannya. Oh, jadi ini adalah biji kopi signature dari Kabupaten Tanah Laut yang dibawa dan baru dibikin racikannya waktu di event, dan itu persediaannya terbatas. Oke, baik. Kemarin saking antusiasnya, kemarin juga kita ada kedatangan tamu dari luar negeri, Mr. George sama lupa saya orang kayaknya orang Jerman. Oke, kemarin dia sempat, aku sama Mas Krisna sempat berbincang sedikit dengan keterbatasanku bahasa Inggris ya kan. Yang penting paham lah ya. Kemarin dia nanya, ini biji kok dari mana? Kok rasanya aku nggak pernah nemuin. Di aroma pun ini enak gitu katanya. Oh, berarti bisa dibilang foreigner ini atau pengunjung ini bisa dibilang dia suka kopi memang ya, saking tahu kopi, gitu dia. Karena dia lewat depan stand kita, dia lihat alat kopi, dia langsung mampir. Oh, gitu. Jadi sebenarnya dari kabupaten yang lain nih kita patut berbangga, apakah kita sendiri yang membawa konsep kopi? Untuk konsep kopi dari pemerintah daerahnya, khususnya Desnakrin kemarin yang ngundang kita, satu aja, kita aja. Tapi yang untuk persorangan atau kedai yang nyewa stand di situ ada dua. Oke. Dan kita paling ramai untuk kopinya. Luar biasa. Dan sebenarnya cukup bangga dengan bisa dibilang spontanitas ya dari rekan-rekan. Ada tadi NTM, ada Pleasure dan juga Kopi Tanjak yang langsung bikin di tempat si signature ini. Kayaknya sayang sih kalau nggak dilanjutin. Iya nggak sih? Jadi ada kopi signature yang berasal dari Kabupaten Tanah Laut. Kalau rencana pribadi Meno ini mungkin untuk kedepannya tentang signature ini gimana? Untuk signature kita harusnya minta izin dulu sih, karena kemarin bukan tercipta dari cuma tangan aku dan pikiran aku, tapi ada Pak Adit ya kan, ada Pak Adit, ada Mas Obi dan Bang Krisna yang ikut membantu nyicipin kurang manis, kurang asam lah ya. Oh, jadi memang itu udah trial dan error juga ya sebenarnya ya. Oh, oke. Sebenarnya ini adalah hal baru yang langsung jadi bisa dibilang menjanjikan gitu ya No ya untuk kedepannya ya. Dilihat dari tadi ada herbalnya, ada kopinya. Kalau misalnya menurut Meno sendiri kebermanfaatan minumannya tuh seperti apa? Dari Liberica Mangapuhuni ya. Oke. Untuk kopi jujur kan kita
untuk aku pribadi itu kebutuhan utamaku di setiap pagi. Karena aku memerlukan kafein untuk membangkitkan semangatku. Betul. Dan menciptakan diriku lebih semangat setiap hari. Siap. Pojok IKM rekan dengar bersama narasumber kita dari Play Here Coffee, ownernya yaitu ada Menoy, dan kita juga sudah kedatangan satu narasumber lagi ya sepertinya, karena memang sangat penasaran dengan pembahasan sebelumnya. Rekan dengar ada Pak Adit. Selamat pagi Pak Adit. Pagi. Oke, baik. Menoy bagaimana? Selamat pagi. Pagi kembali Masih semangat ya dengan adanya Pak Adit ini juga yang menjadi saksi ya Pak ya, kemarin ya Pak ya sudah ada di festival, lebih tepatnya Festival Budaya Pasar Terapung tahun 2021 yang diadakan di Siring Kilometer 0 ya Pak ya, di Banjarmasin. Nah, gimana Pak sebagai pihak dari Disnakrim nih Pak yang terlibat juga saat di event itu dengan adanya signature yang sudah dihasilkan, tadi sempat saudara Menoy ya menceritakan panjang lebar, bagaimana tuh Pak pendapatnya Pak? Jadi lebih ke marketing kemarin. Jadi di lingkungan pameran kemarin ada 2 kedai. Oke, baik. Kedai kopi. Diulang dikit ya. Iya, boleh Pak. Tadi sebenarnya lebih ke marketing. Jadi ketika di sana ada 2 kedai kopi yang memang mereka ikut serta langsung di dalam festival ini stand. Dan pada waktu kami datang itu kedai itu rame kan. Jadi kita harus punya teknik nih, mengemas, yang penting membranding barang kita supaya orang penasaran. Betul. Jadi kalau berbicara Librika kan, biji kopi yang dihasilkan orang sudah banyak tahu, dan Librika ini kalau di Indonesia itu di Sumatera dan lain-lain. Jadi kita kemarin tidak berbicara Librikanya dulu. Jadi memberi sebuah, menasmiahi kopi itu dengan sebuah nama yang mungkin unik, bikin orang penasaran. Baru ketika orang mencoba, baru terjadi diskusi. Jadi ada ruang diskusi, ini kopi apa sih? Librika. Ternyata Librika. Iya. Tapi kok bisa kayak gini? Ternyata prosesnya, pengolahannya memerlukan teknik tersendiri dan limited ya kemarin barangnya. Itu kalau boleh tahu itu Pak, dari 3 hari event itu ya, rentetan acaranya, si menu ini tercipta di hari pertama kah, hari kedua kah, atau hari ketiga malahan? Di hari kedua ya? Iya, hari kedua. Hari kedua malahan si menu ini tercipta. Oke, dengan jumlah limited ini sejauh ini kalau misal bisa diingat-ingat lagi nih, mungkin Menoy dan juga Pak Adit di sini, itu berapa cup yang sudah bisa dinikmati oleh pengunjung sejauh ini? Jadi ketika menu itu tercipta, ini kawan-kawan dari pelaku industri kopi tanah laut ini sampai nggak bisa makan siang malam. Itu benar nggak ada berhenti ya? Gitu. Jadi makannya benar-benar tengah malam, makan siang plus makan malam. Jadi nggak sempat lagi untuk ngurusin dirinya. Saking hektiknya ya. Dengan 3 personel saat itu ya, NTM, Play Here dan juga Tanjak. Oke. Oh, luar biasa. Jadi itu sehektik itu mulai dari hari kedua sampai hari ketiga tuh rame. Jadi kan kita berpikiran nih, selain ada kopi kan, juga ada produk Fitofarmaka jahe. Gimana kalau kita kolaborasi? Jadi yang merasakan seduhan pertama dari signature ini langsung saya pribadi. Jadi dibikinkan oleh mereka. Kayak gini gimana Pak? Kayak gini kan? Wah, mantap. Itu berapa kali trial dan error tuh, kayak ngerasa kan Menoy juga ikut ngeracik tuh. Itu berapa kali Pak Adit kayak, wah ini kurang ini Noy, ini kurang ini. Itu berapa kali itu? Jadi kali? Langsung 1 kali seduh. 1
Satu kali seduh langsung berhasil. Satu kali seduh. Hebat. Luar biasa. Itu magic ya. Magic simsalabim berasa kayak bener-bener penyihir bikin ramuan terus akhirnya berhasil gitu kan. Oke, luar biasa. Kalau Pak Adit sendiri nih Pak, bagaimana Pak ketika merasakan seduhan pertama tadi Pak ya dari si signature kita ini, apa yang paling dirasakan oleh Pak Adit? Oh kayaknya ini yang strong ininya nih. Oh ini enak nih. Itu menurut Pak Adit bagaimana? Ini Agri penasaran karena belum pernah ngerasain gitu. Mungkin dari tes Pak Aditnya seperti apa? Mungkin habis ini singgah ke Play. Langsung diseduhin ya. BTW Pak, nggak ada stoknya gitu. Karena mengapuhuni Pak. Udah nggak ada stoknya. Itu nunggu Krisna ya. Iya, nunggu Krisna dulu. Katanya masih ngesangrai ini ya. Masih di roasting ini biji-bijinya. Iya, bagaimana tuh Pak rasanya Pak? Rasanya pribadi? Kalau kopinya balance. Kopinya balance, oke. Dan ini ada jahenya kan, itu yang mungkin bikin berbeda dan membuat pengunjung kayaknya ada kerinduan tersendiri terhadap nuansa zaman dulu gitu. Gitu. Oke. Kalau misalnya bisa dideskripsikan nih Pak dari kemarin yang mampir ke stand kita, yang akhirnya stand kita dapat juara 2 ya Pak ya. Itu rate umurnya dari umur berapa sampai berapa tuh kira-kira Pak? Kemarin dari anak-anak di bawah umur malah. Udah banyak yang mesen itu. Oh gitu. Jadi benar-benar sebenarnya ini segmentasinya untuk semua umur gitu ya. Ini kan kemarin kita punya 3 bangku aja di depan itu kan. Kalau bahasa Banjarnya itu sampai ada yang berdungkungan. Jadi sampai ibaratnya pengunjungnya tuh rela buat antri gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya paling banyak itu ibu-ibu kah, bapak-bapak kah, atau sebenarnya memang semuanya suka? Semuanya. Ya, untuk masalah suka dari anak di bawah umur, karena yang variannya bukan cuma jahe yang kita jual, karena kita juga bawa kopi susu gula lahang. Itu gimana tuh itu? Gula lahang, kalau lahang aslinya kan itu air fermentasi dari si pohon nira kan, tapi ini lebih tepatnya si gula merahnya yang kita cairkan. Untuk gula merah sendiri pun dari hasil pengolahan di tanah laut tepatnya di Ranggang. Itu jadi ciri khas juga ya sebenarnya. Karena aku pribadi udah ngeriset tuh, udah meneliti brown sugar ini, gula habang ini, palm ini kalau dicairin lebih rendang yang mana? Ternyata aku cocoknya lebih suka si gula habang di desa Ranggang. Karena dia punya aroma yang lebih kuat, sama tingkat manisnya juga manis. Lebih manis ya. Oke. Luar biasa Pak. Bagaimana Pak menurut Bapak pribadi ini dari Disnakrin dengan peran dari IKM perkopian di Kabupaten Tanah Laut sendiri nih Pak? Apakah selanjutnya ada rencana dari Disnakrin pribadi Pak? Yang saya suka dari kawan-kawan ini konektivitasnya, hubungan emosionalnya luar biasa, satu dan lainnya. Kemarin juga ini sebenarnya ada menu yang nggak jadi kita ini. Jadi kalau di Jawa kita punya kalau di Jawa kan Indonesia ini punya ini brem. Nah nanti ada project dengan Om Johnny Ping. Johnny Ping kemarin ikut kelas menyiar Pak di sini Pak. jadi di Jawa ada brem, di tanah laut ada gula banyiur. Konsepnya seperti apa itu Pak? Jadi tadi kan masih tentang lahang, lahang yang diolah di produk makanan semacam brem. Jadi, nantinya akan dibekukan gitu juga. Jadi kemarin Om Joni janji membawakan, tapi nggak sempat. Kami keburu yang berangkat ke ini ke Banjarmasin. Bukan, ada pameran, salah satu pameran. Iya, baik. Sebenarnya waktu itu ingin juga dipamerkan ya produknya ya. Wow, luar biasa. Next event. Dan itu
signature beneran ya Pak ya. Kalau yang udah ada nih Pak tadi apa namanya, Liberica Mangapuhuni ini untuk selanjutnya kan karena juga limited ya Noy ya, dan juga tadi peran serta Disnakrin juga ada. Apakah ada keberlanjutan nih Pak tentang menu ini Pak? Ini lagi nih kita connecting ya kan, kawan-kawan pelaku kopi di salah satu program pemerintah daerah, program Yes, supaya nantinya stok ini nggak limited terus di jadi nantinya akan ada pengembangan tentang bahan ya, stok bahan sendiri ya. Lebih tepatnya dari si program Yes nih kita di si pelaku usaha diedukasi, dididik kembali untuk dari segi penanaman, perawatan sampai si biji kopi ini tercipta dengan rasa yang enak. Karena untuk saat ini jujur Kak, karena nggak ada perawatan di kebun khususnya, untuk rasa si kopi ini masih belum kita pastikan notes-nya atau rasanya itu lebih ke arah mana. Berbeda dengan jenis biji kopi di luar pulau sana yang bisa dideskripsikan lebih ke rasa lemon atau jeruk gitu. Berarti standarnya lebih tepatnya. Makanya secara kuantitas dan kualitas kita masih nggak berani malah. Kecuali nanti program ini jadi dan bisa direalisasikan, mungkin kita akan cepat berkembang juga. Amin amin ya robbal alamin. Kita tunggu aja kawan-kawan sambil menyiapkan proposal dan program kerjanya. Siap tuh Noy, proposal, program kerja, banyak tuh kerjaan kamu tuh ya kan. Semangat ya pastinya ya. Oke, mungkin boleh kita sebelum closing ya Pak ya, harapan kedepannya dari Menoy dulu selaku pelaku IKM ya yang ada di Kabupaten Tanah Laut, apalagi di bidang perkopian, harapan kedepannya nih apa? Harapan kedepannya kalau boleh meminta semua pelaku usaha boleh dirangkul, khususnya Disnakrin, kita dipertemukan di sebuah forum atau kita dibikinkan sebuah paguyupan atau organisasi yang mana organisasi atau paguyupan itu membuat kita lebih dekat. Karena untuk pribadi kita cuma say hey dengan pelaku usaha yang lain. Jadi harapannya itu kenapa dari pemerintah daerah yang bersangkutan nggak dibikin sebuah paguyupan. Nanti di paguyupan itu ya kita bersinergi, mungkin diciptakan sebuah alat atau kita dibikinkan sebuah kelas tentang pembuatan kopi atau kita dibantu untuk segi pemasaran marketingnya. Iya, luar biasa. Mungkin dari Pak Adit sendiri nih Pak, Disnakrin pribadi menyikapi tentang kayaknya budaya mengopi di Kabupaten Tanah Laut sudah mulai berkembang juga ya Pak ya. Dan juga Agri sih cukup antusias dengan anak mudanya yang juga aktif gitu Pak ya untuk mengembangkan kabupaten kita pribadi. Dari Pak Adit harapannya mungkin Pak? Untuk saat ini kami minta support terus dari kawan-kawan pelaku usaha kopi, beri kami masukan, dan insya Allah kita tadi kan saling bersinergi. Betul. Ya. Bener. Waduh, mantap nih, cakep nih kayak gini nih. Baik, terima kasih Pak Adit dari Disnakrin dan juga Menoy dari Play Here Coffee yang sudah berhadir di studio kita. Kita nantikan sinergi yang lainnya ya Pak ya. Siap. Di lain juga sinergi yang sudah terbukti meraih prestasi di Festival Wisata Budaya Pasar Terapung 2021 yang dilakukan di Siring 0 km Banjarmasin ya Pak ya, di mana Kabupaten Tanah Laut sendiri mendapatkan juara 2 dalam kategori Kampung Banjar. Boleh tepuk tangan rekan dengar, luar biasa. Dan itulah hasil dari sinergitas ya Pak ya dari pelaku IKM dan juga dinas terkait, yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang sudah membawa nama Kabupaten Tanah Laut. Baik, semoga kita bisa bertemu di event yang lain ya Pak ya. Dan terima kasih Bapak sudah berhadir di studio kita kali ini dan juga Menoy, terima kasih. Terima kasih kembali. Selamat pagi, semoga kita bertemu di lain kesempatan ya rekan dengar, dan pastikan tetap stay tune di 102,3 Tuntung Padang FM. Saya Puspita Agri harus pamit undur diri karena waktunya sudah menunjukkan pukul 11. Itu tandanya kita harus bergeser ke program yang lain, dan Bojok IKM pamit. See you, bye bye, have a nice day, bye bye. Terima kasih.